Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi hari ini di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Hari ini kita merayakan hari Minggu Advent ketiga. Marilah kita sekarang bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Gembala baik, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui misteri penjelmaan Putra-Mu Sang Immanuel menjadi manusia, Engkau menjadi Allah yang mau hadir, dekat dan tinggal di antara kami manusia, untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga masa penantian ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan perziarahan kami dan senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam penantian penuh syukur ini, kami ingin bertumbuh dan berkembang dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan hidup berbagi dalam semangat bela rasa. Dengan demikian, kami akhirnya Engkau layakkan untuk ikut serta bersukacita menyambut Natal, kelahiran Sang Immanuel, penyelamat dunia. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami. Semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir mendampingi Sang Putra, ajarilah kami untuk setia pula bersaksi, mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa penuh perjuangan karena pandemi COVID-19 dan juga situasi negara yang tidak menentu. Kepadamu ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita nyanyikan bersama lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang disebut dengan Gaudete, bersukacita. Maka
Warna liturgi juga khusus, merah muda, pink. Kita diundang untuk bersuka cita karena yang kita nanti-nantikan segera datang. Sudah di ambang pintu. Sukacita ini pula menandakan hati kita yang harus selalu dibuka karena Allah mau hadir dalam pribadi Immanuel. Maka saudaraku terkasih, mengawal Ekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita buka hati kita lebar-lebar. Biarkan hati kita juga bersuka cita menerima Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sembari juga membiarkan Dia mengenali diri kita, membersihkan diri kita, sehingga kita layak merayakan perayaan suci ini. Kita hening sejenak, mengaturkan segala sesuatu yang kita harapkan pada Allah, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita bawa kepada Allah, kita juga diundang berdoa untuk mendoakan arwah. Yang pertama, permohonan dari keluarga John Lukman yang ingin berdoa untuk papi atau opa John Lukman yang meninggal dunia 100 hari yang lalu. Permohonan juga dari keluarga FX Yudi yang mau berdoa untuk Papa Gregorius Mulyanto yang meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Juga permohonan dari lingkungan Paulus untuk mendoakan arwah Ibu Margareta Paulus yang meninggal kemarin tanggal 12 Desember. Semoga mereka semua berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Selain itu kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Emilia yang ingin mengucap syukur atas anugerah kesembuhan bagi Nurlena dan mohon berkat Tuhan untuk pemulihan kesehatannya. Mari kita persembahkan semua pengharapan ini dan awal sekali kita memohon belas kasih pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan dan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Dialah Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran.
seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Bahagia ku terikat pada disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Bahagia ku terikat Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Jangan padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun
akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau begitu, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Suatu hari, Bu Ratna itu bertamu ke sebuah biara. Jam 10-an taruhlah begitu ya. Dan dia ternyata sering mengunjungi biara tersebut. Ketika baru masuk, dia menjumpai
seorang bruder tua, 84 tahun taruhlah begitu ya usianya. Dia sedang menyapu, dan di sana juga ada ember, kain pel, dan lain sebagainya. Lalu Ibu Ratna masuk dengan seorang pastor di ruang tamu, dan dia ketika mau pulang menjumpai bruder tersebut sudah mulai ngepel. Ketika menjumpai bruder tersebut, Bu Ratna bertanya, karena apa? Dia heran, mengapa saban kali berkunjung ke biara itu, bruder itu ya kerjanya seperti itu terus. Maka dia bertanya, bruder kan sudah usia. Nah, saya mau tanya bruder, kira-kira kalau bruder hari ini tahu bahwa esok, sorry kok agak ganggu. Kira-kira kalau bruder tahu bahwa besok bruder itu mati, itu meninggal, kira-kira pagi hari ini apa yang akan bruder lakukan? Bruder itu langsung menjawab, ya seperti hari ini, nyapu, ngepel, karena inilah pekerjaanku setiap hari. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan terang sabda Allah hari ini, ya, panggilan kita adalah membawa terang. Dan dari kesaksian Yohanes, kita menemukan diri kita itu bukan terang itu sendiri. Tugas kita adalah membawa. Lalu pertanyaannya untuk Anda, terang itu siapa? Siapa terang itu? Siapa? Untung saya tidak melihat ekspresi. Karena kita bercadar di bagian sini. Siapa terang itu? PR, nanti sampai rumah buka Alkitab Yohanes 9 ayat 5. Nanti malam WA saya ya. Siapa itu terang? Maka gambarannya adalah ya, kemanapun dan dimanapun kita pergi, kita membawa terang itu. Dan kita biarkan terang yang kita bawa itu memancarkan cahaya untuk orang-orang di sekitar kita. Gambarannya seperti itu. Lalu artinya apa? Artinya adalah bahwa sang terang itu yang kita tengarai sebagai Tuhan Yesus sendiri itu ya, yang penuh kasih, yang murah hati, yang kedatangannya akan kita sambut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita dan kita bersama Dia. Tuhan yang seperti itu mudah dialami, itu mudah dirasakan, itu mudah dilihat, itu mudah disentuh oleh orang-orang yang kita jumpai, lebih-lebih oleh orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan, dan itu orangnya banyak sekali saat ini. Orang mudah mengalami, karena apa? Karena kita membawa sang terang itu sendiri. Maka dalam perutusan atau panggilan demikian kita bertanya, Romo lalu caranya seperti apa? Sederhana kok. Seperti yang dilakukan bruder tadi. Tidak usah mengubah segala sesuatunya, tidak usah. Tapi lakukan yang sehari-hari menjadi panggilan, profesi, dan apapun yang ada dalam diri kita, keluarga kita. Lalu yang membedakan apa Romo sehingga kita membawa terang yang adalah Kristus dalam pekerjaan yang mungkin oleh dunia sekitar dipandang remeh-temeh itu. Yang membedakan adalah kualitas batin yang kita bawa, kita isikan dalam pekerjaan itu. Boleh wujudnya adalah ngepel,
wujudnya adalah nyapu, wujudnya hanyalah apa? Cincang sayuran atau cuci piring atau yang lainnya. Tapi kita tambahkan kualitas rohani di dalamnya yang kita petik dari Sang Terang itu sendiri, kita lakukan dengan ketulusan, kerelaan, cinta kasih, siap berkorban. Nah, dengan sukacita pesan hari ini, kalau itu semua kita tambahkan, saya yakin ya, apa yang kita lakukan bisa membawa terang itu sendiri. Kadang-kadang gitu ya, ini contoh sederhana, kalau di pasturan gitu, kebetulan saya jarang di rumah gitu ya, jarang di pasturan. Saya itu heran, kalau Romo Arko ngasih makanan ke ikan hias di samping TV, tidak langsung selesai tinggal pergi, kasih makan selesai, tidak, diajak ngobrol dulu. Ikan, apa kabarmu? Wah, orang ini saya tidak, baru dikasih makan. Saya paham Romo Arko tidak pasti juga tahu bahwa ikan ini tidak bisa jawab, tapi itulah komunikasi rasa, bahwa Romo Arko mencintai ikan itu. Itulah komunikasi sambung yang memang akhirnya memberi aura positif, aura kasih pada semesta, lebih-lebih pada binatang kesayangan. Dan ketika ini kita lakukan pada setiap kehidupan, saya yakin ya, kualitas-kualitas cinta kasih, kualitas-kualitas kemurahan hati, kualitas-kualitas rela berkorban, kualitas-kualitas cinta tidak bersyarat dan lain sebagainya pada pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, disitulah kita membawa terang itu sendiri. Saudaraku terkasih, saya mau menutup renungan ini dengan quote sederhana. Saya menyukai quote ini, kutipan ini. Thomas Aquinas, dia mengatakan demikian, kurang lebih demikian ya. Disebut atau tidak namanya, tetapi ketika di situ ada pengampunan, ada kemurahan hati, ada semangat rela berkorban, ada kasih, disitulah Kristus hadir. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah kita merenungkan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, Allah Bapa mengutus Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan bagi Sang Mesias, Sang Terang sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri menerima kedatangan Sang Terang dengan memurnikan selalu iman kita dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, kuatkanlah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam dengan Roh Kudus-Mu dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-Mu yang menyelamatkan bagi kami umat-Mu. Semoga bersama mereka kami semakin mampu membuka diri menerima kedatangan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang baru lahir, ya Bapa,
Berkatilah anak-anak yang baru terlahir di tengah-tengah kami, sebab kelahiran mereka menampakkan kasih-Mu sendiri atas kehidupan. Semoga kehadiran mereka tetap menjadi warta iman serta harapan dalam hidup kami akan Dikau, Sang sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami yang tengah menantikan hari kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Semoga warta sukacita Natal membawa pembaruan bagi hidup kami, agar semakin mampu menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-Mu Emilia sekeluarga yang mengucap syukur atas anugerah kesembuhan Nurlela, semoga Engkau senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan keluarga ini dengan berkat-berkat khusus-Mu yang sangat mereka perlukan, terlebih adalah kesehatan dan kebahagiaan. Untuk anak-Mu John Lukman, Gregorius Mulyanto, dan Ibu Margareta Paulus yang telah Engkau panggil, ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kebahagiaan kekal kepada mereka, dan Engkau pun memperkenankan mereka menjadi pendoa untuk keluarga dan kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam diri Kristus kami mengenal Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Bangkitkanlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan tarikan terus kami menghadap kepada Allah Bapa kami, terimalah kami dari segala kesalahan. Ya Tuhan, bersihkanlah seluruh dari kesalahan dan cucilah dari segala dosa. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi
dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus, Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti menamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus akan kembali.
Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Aloysius, dan bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, kita berani berdoa sambil bernyanyi. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beberapa pengumuman. Pertama, mengenai self-assessment atau penilaian diri. Umat yang akan mengikuti misa di gereja diharapkan untuk membiasakan diri memberikan informasi pribadi dengan mengisi self-assessment. Informasi lebih lengkap silakan bertanya kepada pengurus lingkungan. Kedua, aksi sosial Natal. Akan ada aksi sosial bagi keluarga prasejahtera di paroki kita berupa paket Natal. Pendistribusian paket tanggal 14 sampai 18 Desember. Kontak person Yulianti dengan nomor HP 0822 8077 8186. Bapak Sukamto nomor HP 0812 785 1009. Ketiga, ibadat tobat bersama akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 18.30 di gereja. Ibadat tobat ini diselenggarakan ibadat tobat bersama dengan absolusi umum. Umat yang tidak bisa hadir di gereja tetap bisa mengikuti ibadat ini melalui live streaming di kanal YouTube Paroki San Frades Palembang. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik Yohanes Tri Nugroho, putra dari Robertus Haryanto dan Ibu Maria Sudarwati dari lingkungan Santo Gregorius Paroki Kabar Gembira Kota Bumi, dengan Angelina Kisi Novalea, putri dari Suryadi dan Ibu Rosalinda dari lingkungan Santa Maria, Paroki Santo Franciscus de Sales. Rencana perkawinan 28 Desember 2020 di Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Bandar Lampung. Akan menikah secara Katolik Valentino Dimas Arga, putra dari Bernardinus Dwi Haryoto dengan Ibu Asteria Dwi Nuriati dari lingkungan Santa Barbara, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Irene Yuni Antari, putri dari Andreas Ponijo dan Tresia Lestari dari lingkungan Santo Yohakim, Paroki Santa Maria Tidak Bernoda, Tegalrejo, BK 10 Belitang. Rencana perkawinan 2 Januari 2020 di Santa Maria Tidak Bernoda, Tegalrejo, BK 10 Belitang. Barang siapa mengetahuinya adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah pengumuman dalam minggu ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ibu Bapak, Suster yang terkasih, atas kehadirannya dalam perayaan bersama ini kami ucapkan terima kasih. Dan kita juga berterima kasih kepada para petugas liturgi, kor dan organis. Terima kasih lektor, pemazmur, teman-teman prodiakon, juga satgas dari wilayah yang ditunjuk hari ini. Terima kasih buat prosesnya bersama-sama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, menegaskan. Yang pertama berkaitan dengan assessment. Memang tadi dikatakan assessment itu untuk tahap ini masih sangat dihimbau supaya kita juga bisa mengantisipasi. Kemarin dalam perayaan ulang tahun Monsinyur
Aloysius Sudarso, Bapak Uskup Tanjung Karang itu bercerita ketika saya tanya, kan kebetulan saya sudah lama di Lampung, saya ketemu beliau, tanya lagi, ternyata di paroki kota, di Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Kedaton itu tidak ada misa Natal, tidak ada misa Minggu. Kenapa? Karena gerejanya berbahaya, ada yang terpapar. Maka kita berusaha dengan sangat hati-hati supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Itu di paroki kota di Tanjung Karang, 3 paroki besar itu tidak ada misa bersama. Maka mudah-mudahan asesmen ini juga menjadi salah satu bentuk pertobatan kita supaya kita juga mengenali. Sehingga nanti teman-teman dewan itu juga mempunyai catatan dan kalau ada yang seperti ini langsung dihubungi Bapak atau Ibu, jangan misa dulu ya. Karena itu dengan asesmen itu kami bisa melihat atau rekan-rekan dewan bisa melihat tentang kondisi. Itu harapannya. Lalu mengapa tadi dikatakan asesmen itu kalau tidak ada yang tidak mengerti, bisa tanya pada pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan itu bukan ketua lingkungan saja, tapi sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi itu juga pengurus lingkungan. Maka rekan-rekan yang menjadi pengurus lingkungan mudah-mudahan juga bisa melibatkan diri dalam pengetahuan sederhana ini. Jadi pengurus lingkungan bukan hanya jatuh pada ketua. Kalau ketua lingkungan yang dibebani, nanti tidak ada yang mau jadi ketua lagi. Kita kerja bersama-sama. Maka saya selalu mengatakan bukan hubungi ketua lingkungan, tidak, hubungi pengurus lingkungan. Karena pengurus lingkungan tidak hanya ketua, supaya mereka tidak merasa terbebani dengan aneka informasi. Itu yang pertama berkaitan dengan assessment. Dan memang seperti yang sudah saya katakan dalam minggu yang lalu, karena ini yang datang baru lagi sebagian, maka saya ulangi sedikit bahwa mengenai malam Natal dan perayaan Natal sudah disampaikan, dan memang untuk malam Natal kuotanya mohon maaf sudah ditutup dan bahkan akan dipertimbangkan karena sudah ada sedikit pelonjakan dari yang mendaftar di tahap-tahap awal itu. Akan dialihkan untuk paginya supaya tidak terlalu memenuhi pada malam hari. Berhubung dengan situasi pandemi ini di Palembang sudah masuk di zona merah lagi, dan yang kedua kita belum tahu faktor keamanan berhubung dengan situasi politik yang baru terjadi. Maka ini pertimbangan kami yang melayani umat Allah yang ada di sini. Lalu yang ketiga berkaitan dengan ibadah tobat tadi, mengingat situasi di zona merah Palembang, memang ada paroki yang menyelenggarakan, tetapi dari sharing para romo juga tidak cukup banyak, hanya 30-40. Maka di paroki ini setelah dipertimbangkan bersama dengan rekan-rekan dewan dan satgas, memang akan ada ibadah tobat bersama, kurang lebih bentuknya seperti ini, ekaristi, tapi bukan misa ya. Romo memimpin ibadat, lalu kemudian ada absolusi umum. Bagi yang masih khawatir tidak akan datang, tidak apa-apa, tetap disiapkan live streaming sehingga nanti juga bisa merayakan ibadah tobat bersama dengan keluarga. Ini untuk mengantisipasi zona merah kita. Kalau romonya berjumpa, kita nggak pernah tahu Romo Arko, Romo Eri sehat, tapi tiba-tiba karena waktu pengakuan itu panjang, kondisi kami juga bisa lelah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, tidak terlalu penting tapi perlu disampaikan, kalau paroki kita mulai tahun ini mengupayakan mencetak kalender, dan kalender itu tidak hanya kalender liturgi atau kalender nasional, tetapi saya minta untuk disertakan tanggal-tanggal bersejarah paroki kita. Misalnya kapan diresmikan gereja ini, kapan diresmikan taman devosi, kapan diresmikan aula, kapan diresmikan pastoran, kapan perayaan gereja, supaya itu menjadi pengingat buat kita. Karena saya yakin kalau kita ditanya tanggal berapa peresmian ini, nggak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Maka kalau kalender itu ditempel di rumah, mudah-mudahan itu bisa berguna untuk paroki ini. Sekali lagi, bukan untuk mencari dana, tetapi untuk membantu karya pelayanan gereja kita juga.
tetapi sekaligus mengajak umat untuk mengenal tanggal-tanggal bersejarah di paroki kita ini. Maka nanti belum datang. Ini terima kasih buat Roma Elis dan Rumah Dehon yang membantu sehingga mempermudah untuk percetakan dan pengelolaannya. Nanti akan diumumkan setelah tanggal 16 ya Roma Elis ya. Setelah tanggal 16 itu akan datang, Roma Elis akan membantu. Lalu mohon bantuan dari pengurus lingkungan untuk bisa mendistribusikan seperti biasanya. Sekali lagi kalender ini dicetak untuk karya pelayanan di paroki kita. Bapak Ibu, Suster, terima kasih atas kebersamaannya. Mari sekarang kita bersama-sama mohon berkat Tuhan melalui Roma Elis. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak membuka hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.